Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual konsep pemikiran tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Wahyu Ekawati dari Guru SD Negeri Jambaran 2 Sidoarjo, calon guru penggerak angkatan 7. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Namun, tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi geografisnya. Yang kedua ada kodrat zaman. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi, sehingga akan terbentuk manusia Indonesia yang merdeka, mandiri, inisiatif, berpikir kreatif, berinovasi, berkarya, serta berbudi pekerti luhur. Dari sinilah para guru hebat melahirkan anak bangsa yang dahsyat. Selanjutnya, apa peran pendidik dalam pendidikan di Indonesia? Yang pertama adalah guru sebagai penuntun. Yang kedua, guru sebagai petani atau tukang kebun. Yang ketiga, guru sebagai pendidik budi pekerti anak. Yang keempat, pendidikan berhamba kepada anak, menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidik sebagai penuntun. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu menjadi penuntun laku pertumbuhan kodrat anak. Pendidikan merupakan sebuah proses menuntun, bukan mendikte, mengajari, membentuk, atau memaksakan kehendak untuk menciptakan peserta didik sesuai keinginannya. Kaum pendidik atau guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu. Pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Tumbuhan yang ditanam hanya perlu dipelihara dengan upaya-upaya yang sesuai dengan kodrat tumbuhan. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Begitu pula dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya seorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa, hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidik sebagai pendidik budi pekerti. Anak atau peserta didik bukanlah kertas putih yang kosong. Mereka diumpamakan sebagai anak yang dilahirkan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Dalam hal ini, pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Peran kaum pendidik sangatlah jelas di sini. Bukan sebagai penulis kertas, tetapi sebagai penebal tulisan yang sudah terdapat dalam kertas
dengan cara yang tepat agar tidak merusak tulisan tersebut. Pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada murid atau menghamba pada sang anak. Hal ini mengandung arti bahwa seorang pendidik harus lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat yang ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Sejalan dengan tujuan pendidikan, maka kita dapat mengimplementasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Guru merupakan panutan bagi siswa. Apalah artinya jika guru hanya bertindak kasar pada siswa? Bahkan, guru sampai harus bertindak kasar untuk memberikan tinju seperti Chris John pada siswa yang berkelahi dengan sesama temannya. Trilogi yang kedua, Ing madya mangun karso, di tengah-tengah memberi semangat. Guru adalah motivator bagi siswa, mendampingi siswa, menciptakan ruang impian yang ia inginkan. Selamilah lingkungan kehidupan siswa agar terjalin keakraban. Hapus stigma guru adalah dewa dan titel yang menjauhkannya dengan siswa. Seorang guru yang baik adalah dia yang bisa menjadi sahabat bagi muridnya. Guru tidak akan bisa jadi motivator jika ada jarak dengan muridnya. Yang terakhir, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dorongan bagi siswa. Setelah ia menyadari akan impiannya, biarkan siswa berkembang sesuai bakat dan keinginannya. Namun, semua yang dilakukan pendidik di sekolah tentu harus juga berkolaborasi dengan lingkungan, yakni orang tua dan masyarakat. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Tantangan yang kita hadapi untuk sekarang ini adalah yang pertama, beberapa siswa masuk kategori lambat belajar. Yang kedua, beberapa siswa belum mengenal perangkat digital seperti laptop ataupun komputer. Tantangan yang ketiga, guru perlu selalu meningkatkan kompetensi untuk menjadi pendidik profesional. Dan solusinya, yang pertama, memberi bimbingan khusus bagi siswa yang termasuk kategori lambat belajar. Untuk solusi yang kedua, mengenalkan laptop kepada siswa. Untuk yang ketiga, guru perlu mengikuti diklat ataupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.